Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus syiyam syahrul Qur'an syahrul rahmah syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru amali fa in fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu Tabrani. Sadaqallahul azim wa balagha rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Pertama-tama yang saya muliakan dan hormati Dewan Pengurus Masjid Nurul Iman II, Ketua Sekretaris beserta jajarannya, para bapak ibu jamaah masjid, dan tentunya wabil khusus imam dan guru di masjid kita ini. Ada Pak Imam, Bapak Imam Syair, dan tentunya kepada seluruh hadirin balik itu kan? Ya. Oke. Kepada seluruh hadirin, insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melihat dalam algoritma media sosial kita ada berita yang viral. Seorang ibu berupaya merampok toko emas di Jalan Somba Opu, yang pada saat itu modusnya adalah ingin membeli. Begitu terkumpul emas perhiasan hampir senilai 1 miliar, kemudian dia membuat distraksi dengan melempar bom molotov atau menyiram bahan bakar yang mudah terbakar sehingga mengalihkan penjualnya dan berusaha membawa lari perhiasan tersebut. Syukur alhamdulillah, upaya itu yang dilakukan oleh yang bermaksud mencuri atau merampok berhasil digagalkan. Namun sayangnya pelaku masih bagian dari saudari kita karena dia juga beragama Islam. Kemudian kurang lebih 280.000 orang isi penjara, lapas dan rutan sekarang, 80%-nya juga masih beragama Islam. Pertanyaannya, apakah agama Islam itu yang bermasalah? Tentunya bukanlah agama kita yang bermasalah, namun penganutnya lah yang belum memaksimalkan kualitas daripada ibadah, khususnya ibadah sholat. Sebagaimana pada mukadimah bahwa di dalam surah Al-Ankabut
ayat 45 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Di sini disebutkan utlu, yaitu bacalah. Bacalah dengan ikra itu berbeda. Kalau ikra itu lebih kepada perintah untuk menggugah akal pikiran. Sedangkan utlu itu lebih kepada membaca dengan hati atau perasaan keyakinan, sehingga orang yang tilawah Al-Quran itu akan selalu bertambah imannya. Utlu adalah fi'il amar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi wajib bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap pahala bacaan kita itu akan berlipat ganda. Kemudian yang kedua, wa aqimis shalah. Ini juga adalah perintah untuk kita mendirikan sholat. Wajib bagi kita melaksanakan perintah sholat, khususnya 5 waktu, kemudian dengan salat-salat nawafil. Adapun fadilah daripada sholat ini adalah mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun pada kenyataannya belum maksimal. Di mana persoalannya? Tentu saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang diharapkan. 4 hal itu bila ada pada diri kita, maka insya Allah salat itu betul-betul mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang saya singkat dengan 4 huruf stop, S, T, O, dan P. S yang pertama adalah sadar. Sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Sebagaimana di dalam hadis bahwa kita diperintahkan beribadah kepada Allah seakan-akan kita menyaksikan Allah. Bila kita tidak mampu menyaksikan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Inilah salat yang bisa menghadirkan hati. Salat yang bisa memposisikan hati kita dalam keadaan khusyuk, sehingga keadaan kita melaksanakan salat selalu merasa terawasi oleh Allah, atau posisi muraqabah. Ada perasaan kita selalu tidak merasa sendiri. Ada selalu perasaan kita Allah melihat kita, sehingga dimanapun kita berada, maka kita selalu dalam kendali terawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan khusyuk. Prof. Buya Hamka mengatakan khusyuk ini adalah persoalan yang harus selalu diusahakan. Dia seperti mencari frekuensi radio atau televisi, diputar-putar channelnya perlahan-lahan sampai dengan ditemukan suara atau gambar yang jelas. Begitulah kondisi bagaimana kita melatih kekhusyukan. Kemudian yang kedua adalah T, tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Ini digambarkan orang sholat mematuhi atau mengikuti syarat dan rukun ibadah, khususnya ibadah sholat yang tidak melupakan yang namanya tumakninah. Sehingga apa? Kebiasaan untuk dalam posisi tenang, dalam posisi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis akan membawa perilakunya di luar daripada salat. Sehingga orang-orang yang khosyiin itu dapat kita lihat dalam keseharian kita, yaitu kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya, dan kepatuhannya kepada ulil amri. Ulil amri itu banyak, bisa presiden, bisa pemerintah setempat, RT RW, bisa ketua pengurus masjid. Ketika ulil amri ini memerankan perannya sebagai pemimpin, tentunya kita mematuhi sebagaimana apa yang dicontohkan oleh
Allah dan Rasulnya selama tidak menyelisihi aturan-aturan yang berlaku. Kemudian, ini adalah olah jiwa, olah emosi, penyebab orang bisa melakukan fahsya. Itu adalah ketidakmampuan mengelola emosi. Ketidakmampuan mengelola emosi ini tentu akan berakibat buruk pada interaksinya kepada manusia yang lain, baik di dalam rumah tangga, di kantor, di lingkungan masyarakat. Orang yang tidak mampu mengelola emosinya atau self-regulation ini bisa kita lihat dampak pengaruh hubungan yang mudah sekali memutuskan silaturahmi. Sejatinya orang-orang yang mampu menjaga sholatnya dengan baik, dia mampu mengendalikan emosinya. Kemudian yang keempat adalah P, ini pembersihan jiwa. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bahwa Nabi mengatakan, tahukah kamu atau bagaimana menurutmu bila di depan rumahmu terdapat sungai yang 5 kali sehari kau mandi di dalamnya, apakah masih tersisa kotoran atau tidak? Kemudian para sahabat menjawab, tentu tidak ada lagi tersisa kotoran pada tubuh kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, begitulah amsal permisalan sholat 5 waktu. Bila kita menjaga sholat 5 waktu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sehingga 4 hal ini bila terhimpun di dalam diri kita, tentunya akan mampu menghantar kita. Sholat ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan akan membuat kita menjadi lebih tenang. Perasaan hati kita menjadi bersih. Tentunya hati yang bersih ini akan selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala diamnya, geraknya, ucapannya, pikirannya, dan perilakunya. Mudah-mudahan pesan ini atau 4 hal ini itu ada pada diri kita semua. Mari kita bermujahadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan, karena kita diwajibkan berikhtiar. Namun rahmat Allah, kasih sayang Allah itu semuanya bergantung daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon senantiasa hidayah, bantuan rahmat Allah, agar salat itu kita bisa peroleh dengan salat yang khusyuk, salat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.